Pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan terima kasih saya kepada Welause, kepada para guru Buka Cakra dan para panitia. Selamat malam, dan kepada Susiong Sucie, selamat malam. Nama saya Hardi, umur 47 tahun. Saya masuk ikut longevitologi itu angkatan ketiga. Terus istri saya ikut yang angkatan keempat dan anak saya sekarang yang ikut angkatan kelima. Jadi saya di sini sekarang sebagai pendengar, terus mendampingi anak saya juga. Saya bercerita sedikit mengenai longevitologi ini. Sesudah saya dibuka cakra, sebenarnya saya tidak merasa apa-apa, tapi saya sudah bisa menterapi diri sendiri, menterapi istri saya, pernah juga teman saya. Saya punya AI juga, saya pernah terapi, dan pernah istri saya sakit, dia punya MA, sampai sakit sekali. Tengah malam saya bawa ke rumah sakit, tapi sebelum saya bawa ke rumah sakit saya terapi kurang lebih setengah jam lewat lagi, karena belum sembuh saya terapi lagi, tapi karena saya takut juga jadi akhirnya saya bawa ke rumah sakit Siloam. Tapi waktu saya terapi dia merasa agak enak, tapi kan saya masih takut, jadi saya bawa dia ke rumah sakit untuk periksa lebih lanjut, dan ternyata cuma diberi obat, tidak sampai menginap di rumah sakit. Nah, itu saya punya kesaksian yang pertama, longevitologi membantu pertolongan pertama istri saya. Yang kedua, saya mau memberi kesaksian juga tentang papa saya. Papa saya itu sudah umur 75, dia masih naik motor. Nah, malam-malam sekitar jam 7 dia jatuh di jalanan. Jadi dia punya bahu yang kiri ini dislokasi. Dia goyang-goyang gini, bisa goyang terus gitu, kayak lepas gitu. Tapi dia masih bisa bawa motor pulang ke rumah saya. Dia minta pertolongan. Jadi saya pikir gimana ya, saya juga stres, panik. Saya mau tanya kemana, mau ke tukang urut kah gimana. Tapi saya ingat saya sudah belajar longevitologi. Jadi saya coba semampu saya pegang cakra tujuhnya papaku. Terus saya yang sakit itu, yang bahunya saya juga pegang sekitar 15 menit. Nanti saya tanya lagi bagaimana rasanya, terus saya lanjut lagi. Saya pikir tidak usah dia ke rumah sakit, tapi keluarga semua desak harus ke rumah sakit. Jadi saya terapi di rumah kurang lebih setengah jam lebih, baru saya sampai di Siloam. Sambil menunggu dokter hampir jam 12 malam nggak datang-datang. Jadi saya terapi terus papa saya, setengah jam berhenti, saya tanya lagi, setengah jam saya tanya lagi. Papa saya bilang udah tidak terlalu sakit, dia punya bahu, tapi tunggu besok dokter mau operasi atau tidak itu kita nggak tahu. Tahu-taunya sampai jam 12 malam itu setengah jam saya terapi, besoknya tidak jadi dioperasi papa saya. Entah bagaimana papa saya dikasih bagaimana, saya juga tidak lihat, tapi tidak ada bekas operasi di tangannya. Jadi dia tidak tersentuh oleh operasi. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya cerita tentang mama saya. Mama saya sekitar umur 70-an ya, 72 gitu. Mama saya itu aktif orangnya, tidak mau diam, tapi dia kurus. Jadi dia jalan-jalan, dia jatuh. Terus dia naik ke atas lantai 2. Karena dia sudah jatuh, saya agak cemas gitu. Kenapa mama saya tidak turun lagi? Jadi saya pergi lihat dia. Ternyata dia jatuh lagi. Terus dia pingsan. Dia tidak sadar gitu. Saya sudah telepon keluarga, adik-adiknya mama saya untuk datang lihat. Kebetulan istri saya jaga toko di bawah, saya di lantai 2. Jadi saya kasih duduk dia di kursi.
saya terapi cakra 7 sama jantungnya, karena saya juga terus terang saya cuma andalkan cakra 7 lah sama jantungnya. Saya pikir karena dia tidak bisa siuman. Saya ingat Welau itu bilang cakra 7 sama jantungnya. Jadi saya terapi setengah jam, berhenti, saya lihat lagi, setengah jam lagi saya lanjut. Adik-adiknya sudah datang semua untuk lihat mama saya. Jadi baku teleponan sampai ke luar negeri. Adiknya bilang, kenapa? Dia ini lagi diterapi sama anaknya, karena mau menunggu mau ke rumah sakit. Tapi saya bingung juga kalau ke rumah sakit siapa yang jaga, soalnya kan saya anak tunggal. Jadi saya terapi tidak lama mama saya siuman. Tapi cuma dia tidak kenal orang. Tapi lama-lama dia sudah siuman, dia sudah lama-lama baru dia bisa ngomong, bicara, kembali lagi kesadarannya. Jadi tidak jadi ke dokter, tidak jadi ke rumah sakit. Ya sampai ini hari, ya dia baik-baik aja. Ya, terima kasih. Itu aja. Saya Welau. Ya, terima kasih kepada Habdi Sisyo. Jadi apa yang disampaikan oleh Habdi Sisyo